Baik, Ibu dan Bapak, para peserta komunitas belajar Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, mohon izin sedang bergabung Bapak Kepala Biro Perencanaan setelah ini. Nanti kita sama-sama diskusi dengan satu tema tentang mewujudkan satuan kerja berpredikat PBK PBBN. Ya, oke. Beliau sedang loading. Udah. Mana beliau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, ya Bapak. Ya, gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah baik, Bapak. Ya, sehat, Bapak. Alhamdulillah. Ya, mohon izin ya. Baru selesai Pak Badan, berkenan ya. Langsung Bapak? Langsung? Ya, kami awali sebentar nih Bapak. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, yang kami hormati kawan-kawan, para pejabat administrator dan pengawas, peserta komunitas belajar Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Sebelumnya izinkan kami melaporkan kepada Bapak terkait dengan kegiatan ini. Alhamdulillah telah hadir melalui virtual ini Bapak adalah peserta komunitas belajar sejumlah 40 orang, terdiri dari para pegawai dari 8 kantor wilayah, Bapak. Kantor wilayah ada 18 orang, lembaga pemasyarakatan 11 orang, kantor imigrasi 8 orang, Bapas 2 orang, kemudian rutan 1 orang. Keseluruhannya adalah ada ketua tim pembangunan zona integritas, ada juga dari ketua Pokja masing-masing pembangunan zona integritas dari satuan kerjanya masing-masing. Izin pada kegiatan ini mengangkat tema mewujudkan satuan kerja berpredikat PBK PBBN. Tentu ini menarik sekali, bertepatan dengan memang saat ini sedang dilakukan teman-teman mengikuti evaluasi oleh tim TPI. Kami bersama teman-teman dalam diskusi COP ini mohon tentunya arahan dari Bapak Kepala Biro Perencanaan. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak, waktu kita sampai dengan pukul 15:15, Bapak. Monggo Bapak. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Aswo ya, Kepala Balai Diklat. Pertama, saya mengucapkan salam sehat dan bahagia, ya. Karena di tengah KLB COVID ini salamnya rupanya bertambah, ya. Jadi salam sehat. Nah, salam sehat ini diartikan sebagai doa supaya kita tetap sehat, gitu. Kemudian bahagianya itu harus dimaknai bahwa kalau kita bahagia, maka imunitas tubuh juga akan meningkat sehingga bisa terhindar dari terpapar oleh COVID tahun 2019, gitu ya. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, rasanya agak sulit saya untuk menyampaikan apa kira-kira yang pas untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di media yang digagas oleh Pak Kepala Balai Diklat, yang saya pikir ini sebuah terobosan yang patut diapresiasi di tengah COVID, ya. Moga-moga saja gagasan ini bukan karena muncul dengan adanya COVID, tapi memang gagasan yang ingin memberdayakan
Balai Diklat melalui teknologi informasi dalam memberikan tambahan kompetensi bagi SDM yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, apalagi tadi dilaporkan bahwa pesertanya juga dari beberapa kantor wilayah dengan kualifikasi antara lain adalah Ketua Pokja dan satu lagi apa tadi dilaporkan oleh Pak Kepala Balai Diklat, sehingga saya menganggap bahwa yang hadir dalam forum ini adalah para best practices yang kalau saya menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknis pelaksanaan evaluasi WBK-WBBM sudah kurang tepat lagi gitu ya. Ini kalau dalam kualifikasi pewayangan ini Pak Kaswo, ini masuknya sudah mulai mengarah kepada para begawan ini. Saya menganggapnya sudah expert, sudah tidak lagi berkutat di hal-hal yang sifatnya teknis terkait bagaimana WBK, WBBM maupun zona integritas sebagai asbabun nuzulnya, gitu ya. Tapi untuk memenuhi aspek akademis dari apa yang diharapkan oleh Pak Kaswo dan teman-teman semua, saya ingin menjadikan forum ini adalah forum diskusi yang tidak terlalu formal, gitu ya. Kemudian yang kita mau ambil dari pertemuan virtual ini adalah apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama adanya WBK dan WBBM. Ya. Kalau kita cermati teman-teman semua, WBK WBBM ini kan sebetulnya hanya sebuah kontestasi di tengah sulitnya pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN dan RB untuk mengajak seluruh kementerian lembaga melakukan akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang kita tahu semua, di mana ada 8 area perubahan yang harus kita lakukan untuk di tingkat pusat dan di tingkat wilayah dan satuan kerja itu hanya 6 area perubahan, dikurangi oleh penataan kelembagaan dan penataan perundang-undangan. Ya. Bapak Ibu sekalian, karena ini sifatnya adalah sharing knowledge, sharing pengetahuan, maka yang kita ambil ya, adalah lesson learn dari apa yang kita ingin capai dalam pertemuan ini. Saya tidak lagi akan bicara hal-hal yang sifatnya teknis, karena jangan-jangan di antara teman-teman semua adalah termasuk di antara yang sudah selesai mengikuti evaluasi ya pelaksanaan WBK WBBM di wilayah dan satuan kerjanya masing-masing. Ya. Saya akan persiapkan dulu apa yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, tapi sebelum itu saya ingin promosi dulu Pak Kaswo, Pak Kepala Badan. Kalau mau memahami reformasi birokrasi lebih ke arah filosofi, saya punya buku yang bisa dibaca. Siapa Pak? Ini nanti bisa saya sharing fotonya. Judulnya ini Memimpin Reformasi Birokrasi. Ya, memimpin reformasi birokrasi, kompleksitas dan dinamika perubahan birokrasi di Indonesia. Yang menulis buku ini adalah Profesor Eko Prasojo, PhD. Ya, beliau adalah guru besar ilmu administrasi di Universitas Indonesia. Beberapa di antara teman-teman barangkali pernah mendapatkan kuliah dari beliau. Ini mengupas tuntas bagaimana reformasi birokrasi di Indonesia dari mulai gagasan sampai dengan kompleksitas persoalan kenapa sampai sekarang reformasi di birokrasi di Indonesia itu katanya seperti jalan di tempat.
maju tapi takut-takut, susah untuk berkembang seperti yang dicita-citakan. Di sini banyak jawabannya, termasuk dari perspektif politik, pemerintahan, ya, sampai kepada perspektif reformasi administrasi yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah. Ini bukunya. Jadi mungkin sudah bisa dicari di Gramedia. Kalau teman-teman menginginkan buku ini, kemudian Pak Kaswo ada kesulitan untuk menyiapkan, bisa hubungi Biro Perencanaan. Kita bisa bantu langsung kepada Pak Eko Prasojo untuk segera mencetak kembali buku ini supaya bisa kita baca. Ya. Baik, itu promosi saya. Tapi Pak Kaswo, saya tidak dapat keuntungan apapun dari mempromosikan buku ini. Saya hanya ingin teman-teman bisa membaca supaya alam pikiran kita bisa satu. Ya. Bisa satu dalam memahami seperti apa reformasi birokrasi di instansi yang kita cintai ini harus kita laksanakan. Ya. Baik, saya akan siapkan terlebih dahulu bahan yang akan saya sharingkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa dilihat ya oleh teman-teman bahan yang saya siapkan ini. Seperti tema yang disampaikan oleh Pak Kepala Balai, saya mengikuti saja apa yang ditetapkan sebagai tema pertemuan kita, yaitu mewujudkan satuan kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM. Saya bukan bermaksud mengajari kembali, tapi saya ingin kita merefresh dulu apa definisi-definisi yang ada pada tema yang ditetapkan dalam diskusi kita sore ini. Ya. Mari kita lihat dulu. Apa sih sebenarnya zona integritas? Kalau kita perhatikan dari definisi, ya, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK-WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, dari definisi ini kita secara jelas bisa melihat bahwa predikat ini diberikan kepada instansi pemerintah. Kita semua bekerja di instansi pemerintah, ruang lingkupnya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Tapi yang mengikat di sini apa? Yang pimpinan dan jajarannya. Ini ada stressing di sini. Yang pimpinan dan jajarannya. Artinya dari atas sampai ke bawah, dari pimpinan sampai stakeholder, semua punya komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ya. Kalau kita bicara WBK-WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sini kita sudah mulai ada stressing apa sebenarnya yang harus kita lakukan di satuan kerja kita masing-masing. Mari kita lanjutkan. Nah ini, katanya pimpinan dan jajarannya tanpa kecuali berkomitmen untuk mewujudkan ini. WBK, wilayah bebas korupsi. Apa ini? Apa sih wilayah bebas korupsi? Adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan,
penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas. Kenapa Bu? Ada yang C? Berarti yang mana El? Yang ada role model? Role model berapa? Kenapa Bu? Bisa kita lanjutkan? Ya, oke. Saya ulangi ya. Wilayah bebas korupsi adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Bapak Ibu sekalian, saya tidak, tadi sudah sampaikan bahwa tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan secara detail area-area perubahan yang ada pada reformasi birokrasi. Yang saya ingin dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara program manajemen perubahan, ketika kita bicara penataan tata laksana, ketika kita bicara area-area yang lain, ya, yang harus kita tanamkan dalam benak kita adalah apa yang sebenarnya ingin kita capai dan menjadi visi Kementerian Hukum dan HAM. Supaya kita secara tuntas berkomitmen untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Ya, seperti program manajemen perubahan. Manajemen perubahan yang ingin dilakukan adalah terkait dengan bagaimana kita berubah dalam memanage organisasi menuju peningkatan kualitas pelayanan. Ya. Bayangkan Kementerian Hukum dan HAM yang tidak lagi menerima keluhan-keluhan atas pelayanan yang diberikan. Bayangkan Kementerian Hukum dan HAM ketika melaksanakan survei, baik indeks kepuasan masyarakat maupun indeks persepsi korupsi, semua nilainya di atas ambang minimal. Bahkan kalau perlu maksimal. Itu yang perlu kita bayangkan ketika kita bicara program manajemen perubahan. Bukan semata-mata bagaimana menyusun dokumen lembar kerja evaluasi. Tapi mari kita lihat visi apa yang ingin dicapai ketika kita melaksanakan program manajemen perubahan. Kemudian penataan tata laksana. Apa yang ada dalam benak kita? Yang harus kita buat adalah seperti apa bisnis proses yang ada di satuan kerja kita. Sudahkah semua bisnis proses, kalau saya mengambil perumpamaan kantor unit pelaksana teknis pemasyarakatan misalnya. Apakah bisnis proses yang dituangkan dalam standar operating procedure atau SOP itu sudah dibuat semua? Sudah ada pada level yang mana? Sudah benarkah SOP yang dipergunakan adalah SOP yang menjadi kebutuhan satker itu? Bukan hanya SOP yang digariskan atau dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Karena SOP yang dibuat oleh unit eselon 1, itu kalau kita bicara bisnis proses level, itu masih ada di level 2. Belum menyentuh bisnis proses yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di ujung tombak sebagai sasaran pelayanan. Nah, instansi yang memberikan pelayanannya adalah unit pelaksana teknis. Jadi terjemahkan kembali bisnis proses itu. Ada kearifan lokal di sana. Ada keterbatasan-keterbatasan di sana. Jangan-jangan kalau kita hanya mengadopsi SOP yang dibuat oleh unit pusat, itu tidak menyentuh dan tidak sampai kepada memahami kebutuhan masyarakat yang kita layani. Selanjutnya ketika kita bicara penataan sistem manajemen SDM,
Jangan jauh-jauh kita bicara merit system. Kita bicara saja dulu apakah prinsip reward and punishment di kantor kita sudah kita terapkan. Apakah prinsip manajemen reward and punishment itu sudah kita tetapkan, sudah kita terapkan. Kemudian penguatan pengawasan. Ya, SPIP apakah sudah dijalankan? Penguatan akuntabilitas kinerja. Apakah kita sudah pernah membaca tentang e-performance misalnya? Apakah hal-hal itu sudah kita pelajari semua? Tidak semata-mata hanya melaksanakan atau ingin meraih WBK itu hanya melengkapi dokumen lembar kerja evaluasi. Tidak. Kalau kita hanya melaksanakan pemenuhan kebutuhan lembar kerja evaluasi, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Ibarat bekerja, kita belum bekerja dengan hati. Kita baru bekerja dengan rasio. Kita baru bekerja atas perintah. Tapi kita belum bekerja dengan hati kita. Kalau kita bekerja dengan hati kita, mari kita secara tuntas memahami ini. Sampai kepada apa sebenarnya yang ingin dicapai dari perubahan-perubahan yang kita lakukan. Baik, mari kita lanjutkan. Ini adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani. Apa definisinya? Ya. Definisinya hampir sama dengan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Maaf, definisinya sama dengan definisi WBK, hanya ditambah dengan penguatan kualitas pelayanan. Nah, di sini kita sudah mulai akan bicara tentang survei. Ya, ada survei. Survei kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat. Di sana ada indikator-indikator. Kalau tidak salah ada 13 indikator. Indeks kepuasan masyarakat. Apa saja? Lakukan ini tidak hanya secara periodik ketika kita memenuhi apa yang dituntut dalam rencana evaluasi WBK dan WBB. Kalau kita hanya melakukan itu ketika mau dinilai, saya bisa jamin bahwa survei itu pasti menuai persoalan. Survei itu pasti menuai persoalan. Karena apa? Karena itu dibuat ada masa, ada akal. Bukan kita buat dengan perencanaan, bukan kita buat dengan manajerial yang baik. Tapi mari kita lakukan survei dasar, apa yang mesti kita evaluasi itu bisa kita lihat dari nilai-nilai yang diperoleh pada indikator-indikator. Survei itu yang kita jadikan fokus untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini, saya mencoba membuat langkah-langkah yang mesti kita lakukan dan menjadi strategi dalam mana kita membangun zona integritas di satuan kerja kita masing-masing. Yang pertama, langkah pertama yang kita butuhkan, ya, saya mungkin mengulang apa yang sering teman-teman dengar, ya, terkait dengan komitmen. Komitmen itu bukan hanya diucapkan, bukan rame-rame, ayo kita bikin zona integritas. Ayo kita raih WBK untuk satker kita. Tidak. Komitmen ini harus dibawa kemanapun teman-teman pergi melaksanakan tugas. Dan ada tidak hanya pada pimpinan tapi terhadap seluruh jajaran. Ya. Komitmen dan
pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. Menularkan semangat dan visi yang sama. Jangan pernah berpikir bahwa Satker kita bisa WBK ketika semangatnya sama, tapi tujuannya berbeda. Visinya berbeda. Kita harus punya semangat dan visi yang sama dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua, bagaimana kita membuat Satker kita adalah satuan kerja yang memudahkan atau memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan. Dengan cara apa? Dengan cara menyediakan fasilitas lebih baik dan semangat hospitality untuk kepuasan publik. Bapak Ibu sekalian, menyediakan fasilitas yang lebih baik itu bukan berarti menyediakan fasilitas yang mewah. Ya, ini yang harus menjadi catatan, sehingga kita tidak selalu terjebak. Kalau mau melaksanakan WBK, kita butuh anggaran yang besar. Atau butuh anggaran tambahan. Tidak. Ketika kita punya tujuan untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik dalam pelayanan publik, maka kita artikan bahwa fasilitas yang lebih baik itu adalah fasilitas yang memenuhi aspek kebutuhan. Ya. Kita bicara kamar mandi misalnya, kita bicara toilet. Kalau fasilitas yang lebih baik diartikan sebagai toiletnya harus di keramik, klosetnya harus duduk tidak jongkok, harus disediakan yang lain-lain yang sifatnya lux. Nah ini keliru. Kalau kita bicara pelayanan yang lebih baik dalam penyediaan sanitasi misalnya, yang paling penting di situ, kalau kita menyiapkan orang masuk ke kamar mandi, apa sih yang harus ada di sana? Bukan kamar mandi yang di keramik. Tapi apakah di kamar mandi itu airnya cukup tersedia? Apakah ketika buka keran, kita buka kerannya airnya mengalir dengan deras? Itu fasilitas yang lebih baik. Bukan pelayanan harus keramik, harus ada ini, harus ada wastafel, atau tidak. Pelayanan lebih baik, airnya jernih, ada setiap dibutuhkan, debitnya cukup untuk melakukan kegiatan di kamar mandi. Bukan harus di keramik. Jangan-jangan dengan kearifan lokal yang ada, kalau kita menyiapkan kamar mandi dengan fasilitas lux, orang bukannya nyaman masuk ke sana. Orang malah harus membuka sandalnya untuk masuk ke sana. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian kita. Harus merubah paradigma kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang lain adalah hospitality, keramah tamahan. Kita selalu bicara 3S, 3S, 3S. Salam, senyum, sapa. Apa iya itu sudah kita lakukan? Apakah kita masih suka meminta excuse, meminta alasan pemaaf, menyampaikan alasan pemaaf ketika kita tidak mampu memberikan pelayanan dengan baik, khususnya melaksanakan yang 3S. Sapa, salam, senyum, sapa. Ya. Ucapkan salam ketika bertemu. Kemudian sambil tersenyum kita ucapkan, kita tanya, apa yang bisa dibantu? Sudahkah kita selalu melakukan itu? Sudahkah kita melakukan keramah tamahan itu? Mungkin keramah tamahan juga dipengaruhi oleh kearifan lokal yang ada.
Saya mengambil contoh misalnya, ketika kita menyebut kamu kepada orang lain, ada di daerah-daerah tertentu yang penyebutan kata kamu itu sudah mewakili etika. Tapi ada di tempat lain ketika kita memanggil kamu kepada orang lain, itu membuat orang lain tidak nyaman. Nah itu barangkali kearifan-kearifan lokal yang perlu betul-betul kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, program yang menyentuh masyarakat. Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut. Apa yang sudah kita lakukan dengan keberadaan kantor kita di daerah itu? Pernah nggak kita lakukan evaluasi, kita tanya kepada masyarakat, Pak, ini kantor imigrasi saya, manfaatnya apa sih untuk Bapak? Atau ini kantor wilayah saya, ada nggak manfaatnya untuk Bapak? Ini kantor pemasyarakatan saya, terasa nggak keberadaannya untuk Bapak? Apa yang sebetulnya Bapak butuhkan dari keberadaan kantor saya ini? Kantor seperti apa yang Bapak butuhkan dari kantor kami yang ada di daerah Bapak ini? Pernah nggak kita nanya itu? Pernah nggak kita bertanya itu? Dalam perjalanannya ke depan, mari kita coba ini. Kita coba. Mari kita cari apa sebetulnya kebutuhan masyarakat dari keberadaan kantor kita. Kemudian yang keempat, ada monitoring dan evaluasi. Ketika menyelenggarakan program, kelemahan kita ini kan kita tidak suka mengawasi. Kita membiarkan saja itu. Kita asik ketika merencanakan, tapi ketika berjalan kita lupa melakukan monitoring dan melakukan evaluasi secara periodik. Ini program yang kita sudah buat, yang katanya sudah menyentuh masyarakat, benar nggak? Perlu ditingkatkan nggak? Nah, dari mana informasi dan data itu diperoleh? Itu adalah dari dilakukannya monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir, dalam rangka membangun zona integritas, mari kita libatkan media. Mari kita manage media. Mari kita ajak media untuk mempromosikan apa yang kita lakukan. Jangan alergi menghadapi media. Karena kepada siapa kita meminta pertolongan supaya apa yang kita lakukan diketahui oleh halayak kalau bukan melalui media. Ya. Tentu yang kita rangkul adalah media-media yang secara kualitas bisa kita pilih. Bukan hadir media yang ada hanya untuk mewakili kepentingan-kepentingan tertentu. Mari kita coba menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat. Tidak mungkin kita mengumpulkan semua orang untuk mengatakan, Pak, saya sudah bikin sistem antrian untuk pelayanan begini-begini. Pak, Bapak boleh lihat, itu yang namanya pelayanan kunjungan sudah begini-begini. Tempat kunjungannya sudah jempol. Bahkan ada tempat pijat segala macam. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk mempromosikan itu? Mengkomunikasikan itu kepada masyarakat. Tentu adalah bagaimana kita bisa merangkul media. Menjadi bagian dari strategi untuk membangun zona integritas di satuan kerja kita masing-masing. Bapak Ibu, itu adalah 5 langkah strategi membangun zona integritas. Tapi yang jadi catatan, apapun yang mau kita lakukan, mari kita sesuaikan dengan kondisi yang kita miliki dan kearifan lokal yang ada di daerah. Jangan semata-mata mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh teman kita di tempat lain yang ternyata berhasil, kemudian 100% kita terapkan di situ,
Jangan-jangan justru akan menuai persoalan baru kalau itu diterapkan 100% di tempat. Inovasi bukan melakukan sesuatu yang benar-benar 100% baru. Mengembangkan dari apa yang sudah dilakukan orang lain untuk menjadikannya lebih baik, itu adalah inovasi. Itu adalah konsep-konsep ini. Baik Bapak Ibu, itu 5 langkah strategi membangun zona integritas. Kemudian saya ingin menyampaikan di bagian akhir adalah kunci keberhasilan bagaimana kita bisa meraih WBK-WBB. Saya menyusun beberapa di sini, antara lain ada hampir 9 kunci keberhasilan, ya, bagaimana kita membangun WBK-WBB. Dari semua yang saya tampilkan ini, menurut Bapak Ibu, yang mana yang sebenarnya yang pertama? Dukungan anggaran kah? Komitmen kah? Budaya pelayanan kah? Atau tim yang solid, keluar dari zona nyaman, ada sosialisasi, pengaduan di-manage sebagai dasar perbaikan, atau dukungan pimpinan dan stakeholder? Kira-kira kalau Pak Kaswo memilih ini sebagai kunci keberhasilan WBK, yang pertama yang mana yang Pak Kaswo pilih? Keluar dari zona nyaman dulu. Ya. Kita keluar dulu dari kodanya zona nyaman. Komitmen sudah kita bangun ketika kita menegaskan kita membangun zona integritas. Maka ketika kita mau membangun WBK, yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita harus mau dan berani keluar dari zona nyaman yang ada. Ini kunci yang pertama. Kita akan dihadapkan pada begitu macam kompleksitas hanya diakibatkan oleh adanya ketidakinginan kita keluar dari zona nyaman. Sudah terlanjur, Pak, stabilitas di kantor ini bisa terjaga karena kita mempertahankan kondisi ini. Itu. Kita sering terjebak pada kondisi itu. Tidak mau keluar dari zona nyaman karena tidak ingin menuai resiko. Zona nyaman ini yang dimaksud zona nyaman yang mana? Tentu zona nyaman yang harus dihubungkan dengan komitmen awal ketika kita membangun zona integritas. Jadi kita hubungkan dengan yang mana? Dengan pencegahan korupsi dan dengan upaya peningkatan pelayanan publik. Bukan zona nyaman dari situasi keamanan, tidak. Bukan zona nyaman dari pelayanan yang sudah baik, tidak. Tapi zona nyaman dari nilai-nilai yang mendorong kita untuk tidak bisa keluar dari tindak pidana korupsi dan rendahnya pelayanan publik. Itu sebetulnya adalah zona pelayanan yang dimaksud. Bapak Ibu sekalian, di Jakarta sedang hujan deras. Bapak Ibu terganggu suara saya sampai di sana? Angkat tangan kalau tidak terganggu. Ya. Sangat jelas Bapak, tidak terganggu. Ya, berarti baik-baik saja ya. Nah, setelah kita mampu keluar dari zona nyaman dan kita bisa mendefinisikan zona nyaman yang dimaksud di satker kita masing-masing, baru kita bisa bicara yang lain. Yang lain itu yang mana? Bisa saja kita membangun tim yang solid dulu. Dari semua aspek, semua level, dari semua kelompok, kalau masih ada kelompok yang ada
di satuan kerja kita masing-masing. Mari kita buat kelompok ini, kita beri tanggung jawab. Kalau memang masih ada yang seperti itu. Misalnya ada generasi tua, ada generasi setengah tua, dan ada generasi yang muda. Pokja itu ada banyak. Pokja mana yang harus kita serahkan kepada kelompok-kelompok usia itu? Kalau kita mau bikin inovasi, mempergunakan kelompok kerja yang isinya orang-orang tua, rasanya agak susah. Tapi kalau kita mau membuat kelompok kerja inovasi, yang isinya adalah milenial, yang akrab dengan penggunaan teknologi informasi, baru itu tepat. Baru itu tepat. Ya. Demikian juga ketika kita melakukan atau membentuk kelompok-kelompok kerja yang lain. Mari kita perhatikan aspek-aspek itu. Jangan kita memaksa orang mengerjakan sesuatu yang orang tidak nyaman mengerjakan. Bukan nyaman karena tidak tahu, tapi nyaman karena tidak mau, tidak nyaman karena tahu diri, kompetensinya bukan di situ. Ini penting. Bagaimana kita memilih orang, bagaimana kita memilah-milah orang menjadi kelompok-kelompok yang pada akhirnya bisa bergerak bersama, simultan, saling mendukung, mewujudkan reformasi birokrasi, akhirnya kita bisa meraih keberhasilan untuk mencapai WB. Sudahkah ini kita lakukan? Sudahkah kita membentuk kelompok-kelompok kerja yang mewakili kepentingan-kepentingan itu? Bukan hanya didasarkan pada semangat membagi orang. Ya. Kalau kita bicara manajemen perubahan, nah ini level middle biasanya. Di situ potensinya yang ada. Di level middle. Mari kita berdayakan itu. Kenapa dia yang harus kita coba berdayakan? Di level middle, kita bisa berasumsi bahwa dia sudah punya cukup pengalaman. Punya cukup pembanding ketika ingin melakukan sesuatu. Ya. Jadi tim yang solid, tapi efektif yang kita buat. Orangnya tidak perlu banyak. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki. Lalu yang lain. Mari kita manage setiap ada pengaduan dari masyarakat untuk melakukan perbaikan. Sudah kita lihat itu. Jangan survei yang kita buat dengan lambang emoji, ada orang tersenyum, ada orang marah, itu hanya sebagai survei mewakili kepentingan-kepentingan yang sebetulnya secara prinsip belum kita dalami. Kita cukup senang ketika orang memencet tombol yang gambar emoji-nya orang ketawa. Kita akan sedih ketika kita melihat gambar emoji-nya orang marah, ya, emoji-nya berwarna merah wajah orangnya. Atau kita senang ketika orang memberikan emoji dengan jempol misalnya. Bahkan beberapa. Survei-survei seperti itu belum bisa mewakili apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita dalam melakukan perbaikan terhadap pelayanan. Yang paling efektif yang kita lakukan adalah melakukan survei. Di situ secara benar kita bisa melihat. Di situ kita bisa melihat semua apa yang mesti kita perbaiki. Penting kita mengelola pengaduan, tapi lebih penting kita melakukan juga survei
Survei itulah yang akan membawa kita kepada ranah atau area-area yang sebetulnya perlu kita sentuh, perlu kita perbaiki. Jadi kalau hanya sekedar kita melihat indeks kepuasan masyarakat dari logo Imoge, itulah yang menjebak kita tidak pernah punya hal yang secara prinsip dan mendasar melakukan perbaikan dalam pelayanan. Itu bagus, tapi survei tetap harus dilakukan. Karena dari situlah sebetulnya kita tahu indikator-indikator yang mana yang perlu kita sentuh dalam melakukan survei. Baik, itu kita sudah sampai pada 3 kunci-kunci keberhasilan. Yang lainnya komitmen sudah terbangun memang sejak awal ketika bicara tentang zona integritas. Kemudian dukungan pimpinan dan stakeholder. Saya hanya ingin menggarisbawahi stakeholder. Bapak Ibu, ketika kita memproyeksikan kantor kita ingin meraih WBK, kita tidak bisa sendiri. Kita butuh orang lain. Orang lain inilah yang kalau kita petakan menjadi stakeholder. Nah, mari kita manage juga stakeholder kita ini. Mana stakeholder yang mendukung karena dia punya wewenang dan punya interest yang tinggi untuk supaya kantor kita bisa meraih WBK. Nah, ini yang perlu dimaksimalkan. Ya. Ini peta-peta stakeholder ini. Dan di sana harus ada media di dalam. Media adalah menjadi bagian dari stakeholder kita dalam membangun wilayah bebas korupsi. Setelah itu kita punya budaya pelayanan yang 3S tadi. Ya. Sapa, salam, sapa, senyum. Ya. Ini yang 3S tadi. Saya kira saya tidak perlu mengulang. Dan saya menempatkan dukungan anggaran ini yang ke-7, bukan yang pertama. Karena apa? Karena kemampuan manajerial Bapak Ibu di kantor, terutama kalau yang hadir kita diskusi adalah Kasatker. Bagaimana dukungan anggaran ini bisa mendukung keberhasilan raihan satker kita menuju WBK. Ya. Semua program yang ada pada reformasi birokrasi itu bisa disejalankan dengan anggaran-anggaran yang ada pada postur anggaran yang ada pada satker saudara. Jadi kalau awalnya saja sudah bicara bahwa, aduh Pak, ini kita perlu anggaran untuk memperbaiki toilet kita. Oh Pak, ini perlu anggaran untuk memperbaiki ini kita, sarana kita, ini kita. Sulit kita untuk meraih WBK. Artinya kunci dukungan anggaran menjadi kunci keberhasilan, bukan tersedia anggaran yang cukup untuk mendukung WBK. Tapi bagaimana kita mengelola seluruh anggaran yang ada dalam rangka mendukung keberhasilan WBK di satuan kerja kita. Jangan pernah bermimpi menuntut ada dukungan anggaran untuk keberhasilan WBK. Tidak ada dalam posturnya penganggaran khusus untuk itu. Itulah kemampuan manajerial kita, karena sejatinya postur penganggaran kita pun itu sudah sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diwajibkan oleh pemerintah kepada kita. Dan yang tidak kalah penting, tentu saja lagi-lagi adalah sosialisasi. Itulah di mana kita punya forum untuk mempublikasikan seluruh apa yang kita lakukan terkait dengan bagaimana kantor kita melakukan perubahan.
Itu beberapa hal Pak Kaswo. Saya akan share bahan ini ke teman-teman di Balai Diklat. Bisa disampaikan ke teman-teman lain untuk coba lebih dipahami, lebih didalami. Dan saya sudah perintahkan kepada teman-teman di Biro Perencanaan, kalau tidak salah besok jadwalnya, untuk bicara lebih detail terkait dengan lembar kerja evaluasi, baik sifatnya pengungkit maupun faktor hasil. Saya kira demikian dulu Pak Kaswo yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan pencerahan dalam mana kita membangun integritas di satuan kerja. Terima kasih Pak Kaswo. Baik, terima kasih Pak Kepala Biro Perencanaan. Sangat menarik sekali dengan apa yang tadi telah Bapak paparkan kepada kami, kepada teman-teman. Kebetulan juga selain Ketua Pokja maupun Ketua Tim Pembangunan juga hadir para Kasatker ini sebenarnya Pak. Ada Pak Kanim, ada Kalap, ada jajaran dari pemasyarakatan. Tentunya menjadi bekal bagi kita semuanya di dalam mewujudkan satuan kerja berpredikat IBK PBBM. Mungkin mohon izin Pak Karo, sekira berkenan, ada beberapa yang diskusi, barangkali Bapak dibuka diskusi, Bapak izin? Ya, silakan, silakan. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk berdiskusi, untuk berkenan mikrofonnya dinyalakan. Monggo silakan Ibu Bapak. Ada yang ingin ditanyakan, mumpung pada hari ini hadir di antara kita Bapak Kepala Biro Perencanaan. Monggo. Monggo dari jajaran pemasyarakatan. Pak Kanim, Kanim kelas 1 Malang. Ini yang hadir dengan kita ini best practices semua Pak Kaswo. Ya, atau memang harinya ini sudah sangat luar biasa melelahkan. Jamnya ini jam rawan ini Bapak. Ya, tapi ya, memang menarik ya, diskusinya Pak. Memang menarik dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak. Monggo Bapak dan Ibu. Pak Kalapas Besi. Siap. Pak Kalapas Besi sudah dilakukan evaluasi Pak? Oh belum. Nah mumpung belum ini Bapak, diskusi Bapak. Monggo dari timur wilayah NTT. Pak Kaswo. Iya Bapak. Ya, mungkin memang tidak ada yang ingin didiskusikan. Ya Bapak. Saya ingin tambahkan saja sedikit sebagai closing statement Pak Kaswo, boleh? Siap Bapak, monggo Bapak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama sekali yang belum dilakukan evaluasi untuk WBK dan WBBM, mari kita persiapkan secara maksimal lembar kerja evaluasi dari masing-masing satgas. Ya. Lakukan diskusi mendalam, kalau perlu beberapa kali lagi dengan setiap tim Pokja kita, supaya semua bisa memahami dengan utuh sebenarnya lembar kerja evaluasi yang kita buat ini itu dipahami dengan benar atau hanya sekedar melengkapi data dukung dari kewajiban untuk meraih WBK maupun WBB. Kalau kita terjebak pada itu, saya khawatir hasil evaluasinya tidak akan seperti apa yang kita harapkan. Itu dari sisi faktor pengungkit. Kemudian dari faktor hasil, terkait dengan survei IPK dan IKM, meskipun jadwal pelaksanaan evaluasi yang telah Bapak Ibu dapatkan antara lain adalah didasarkan pada hasil survei yang telah memenuhi ambang minimal,
Tetapi saya berpesan, mari kita lakukan survei itu bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan evaluasi WBK maupun WBB. Tapi mari kita lakukan survei itu adalah survei untuk mengukur sejauh mana integritas kita, dan survei yang dilakukan untuk mengukur seperti apa potret satuan kerja kita dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kalau ini sudah dipahami dan dilakukan dengan benar, insya Allah semua yang Bapak Ibu lakukan untuk satker yang Bapak Ibu pimpin saat ini akan menjadi legacy yang baik, yang dapat diteruskan oleh pimpinan yang baru, dan dapat menguatkan jajaran yang akan Bapak tinggalkan apabila satu saat Bapak mendapatkan penugasan yang ya. Saya kira itu Pak Kaslo yang dapat saya sampaikan di akhir pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan permohonan maaf kalau apa yang disampaikan tidak memenuhi kebutuhan Bapak-Bapak sekalian dan ada kata-kata yang kurang tepat disampaikan. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Karo. Arahan dan tentunya materi yang tadi disampaikan kepada kami, kepada teman-teman semuanya, makin memperkuat dan memperteguh kami untuk sama-sama mewujudkan satuan kerja berpredikat WBK WBPM. Kami hanya bisa matur nuwun Bapak. Terima kasih. Selanjutnya mohon izin kami besok mengajak kawan-kawan dari Biro Ren untuk diskusi terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan. Ya. Mohon izin Bapak. Ya. Oke. Ya. Oke Pak Kaswo, saya lihat ya. Terima kasih Bapak. Ini teman-teman di wilayah tengah udah hampir 4:30 soalnya. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Bapak semuanya. Kami aturkan matur nuwun dan terima kasih atas bergabungnya Bapak semuanya dengan Bapak Kepala Biro Perencanaan. Kita akhiri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Matur nuwun Pak Karoren, sukses terus, sehat terus, bisa memimpin kami ini, bimbing kami semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu berbuka bagi yang menjalankan. Mohon maaf lahir batin. Bapak.